Kagak? Haram hukumnya. Sholat sampai keluar waktu hukumnya haram. Jangan. Nah, kalau waktunya dimepet nggak apa-apa, tetap sholat. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, la ilaha illallah. Ini hadis ada sebabul wurudnya. Sebabul wurudnya sebagaimana disebutkan waqa'a fi hadits Aisyah fi riwayat li Muhammad bin Nasr fi qiyamil lail. Qalat marrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Hawla binti Tuwait. Faqila lahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Innaha tusalli bil lail salatan katsira fa idza ghalabaha an-nawm irtabatat bihablin fata'allaqat bihi al-hadits. Akhirnya disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu itu Rasulullah sama sahabat-sahabatnya lagi jalan ngelewatin satu perempuan namanya Haula. Ini Haula perempuan yang rajin ibadah luar biasa. Salat malamnya dahsyat. Saking dahsyatnya salat malam sampai-sampai dia kalau udah mulai ngantuk nih, udah tidur nggak kuat, ngantuk banget dalam salatnya, ya dia pegangan pakai tali. Jadi yang luar biasa. Nah, pakai tali dia pegangan dalam keadaan ngantuk yang luar biasa. Akhirnya di situ Nabi SAW mengatakan, kalau kalian dalam keadaan sholat kemudian ngantuk luar biasa, jangan dipaksain, tidur dulu, kata Nabi SAW. Ya, setelah itu kalau udah hilang ngantuknya baru lanjutkan sholat. Jelas atau tidak? Mudah-mudahan semuanya jadi ahli sholat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang kedua. Akhir daripada bab yang kita pelajari. An Aisyah radhiyallahu anha kanat taghsilu al-maniyya min thawbi Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma arahu fihi buq'atan aw buqa'an. Kata Nabi sallallahu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Siti Aisyah ini taghsilul maniyya, membasuh air mani dari pakaiannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma arahu fihi buq'atan aw buqa'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatuna Aisyah, di pakaiannya Nabi aku lihat ada buka. Buka ini kayak bercak. Dia ada satu pola yang warnanya agak beda dengan sebelahnya, kayak bercak begitu. Bercak, kerak, kayak kerak bercak. Bekas air suci maninya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, satu, ini berkahnya Rasulullah nikah sama Siti Aisyah. Rasulullah SAW menikah sama Siti Aisyah ketika itu beliau masih sangat muda, belum 10 tahun. Cuma memang orang Arab itu zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, belum 10 tahun itu badannya udah besar. Makanya perempuan balik itu paling cepat umur 9 tahun. Berarti udah dianggap dewasa tuh. Kalau udah umur 9 tahun atau keluar darah haid udah dianggap dewasa. Zaman dulu perempuan gesturnya besar-besar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dinikahi sama Nabi umurnya belum 10 tahun ketika itu. Dan beliau satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW sebagai seorang perawan bikir. Tapi hikmahnya apa? Kalau orang sekarang ada yang mau ngina-ngina, orientalis orang-orang kafir yang menghina Rasulullah SAW, dibilang na'udzubillah min dzalik, Nabi begini begitu nih kayak anak kecil dan lain sebagainya. Mereka nggak paham. Andai kata zaman itu dianggap aib, itu udah diserang oleh orang jahiliyah. Andai kata zaman itu dianggap aib, maka otomatis musuh-musuh Islam, ya, Furs, Rum dan lain sebagainya, raja-raja yang diinvasi oleh militer umat Islam pasti akan menyerang itu. Andai kata saat itu udah dianggap aib. Tapi kenapa orang jahiliyah nggak ada menyerang Nabi masalah itu? Kenapa musuh-musuh Islam yang ada saat itu yang diperangin, yang kena invasi militer di zaman-zaman berikutnya, atau yang perang secara berhadapan-hadapan, bahkan sampai berapa ratus tahun belakangan lah, 500-600 tahun yang lalu, nggak ada satupun yang menyerang masalah itu. Baru 100-200 tahun orientalisme mempermasalahkan masalah itu. Kenapa? Karena sampai 200-300 tahun yang lalu pun orang nikah umur 10 tahun itu masih biasa. Yang penting badannya bongsor, badannya gede, fisiknya memungkinkan. Itu biasa, bukan aib, bukan masalah. Kira-kira jelas apa enggak? Jadi bukan aib, bukan masalah. Baru orang sekarang yang mempermasalahkan. Maka picik dan licik, kalau kita mau menghukumi satu kejadian di masa lalu tapi kita pakai kacamatanya konteks zaman sekarang, nggak tepat tuh, nggak bakal ketemu. Kita mau menilai satu kejadian di masa lalu tapi pakai konteksnya, konteks sosiologisnya, konteks geografisnya, konteks psikologisnya. Mau dipakai konteksnya konteks zaman sekarang, ya belum tentu sama. Buktinya tadi yang saya sebutkan. Itu yang pertama. Tapi hikmahnya apa Rasulullah nikah dengan Siti Aisyah?
Rasul Siti Aisyah ini termasuk yang paling banyak hafal hadis. Beliau di antara sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Siti Aisyah masih muda, hafalannya kuat, cerdas. Bahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kekeluargaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan diutus untuk menjadi nabi. Nabi ini membawa syariat. Di antara syariat, di antara akhlak ada yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan kekeluargaan. Mayoritas hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarga, yang berkaitan dengan perorangan, yang berkaitan dengan rumah dan lain sebagainya diriwayatkan oleh Siti Aisyah dari baginda Nabi besar Muhammad. Mungkin tanpa Siti Aisyah banyak aturan yang berkaitan dengan keluarga kita nggak tahu hadisnya, saudara. Nah, kalau begitu saya mau tanya, berarti hikmahnya Rasulullah nikah dengan Siti Aisyah dahsyat atau tidak? Dahsyat, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini, yang bisa diambil pelajaran ini masalah air mani. Pertanyaannya, Habib, air mani ini hukumnya apa? Najis atau tidak? Ini pertanyaan yang dilontarkan. Nah, kita ini madhab Syafi'i, Syafi'i yang jadi mayoritas madhabnya orang Indonesia, air mani hukumnya suci. Andai kata ada bekas air mani di sarung kah, di baju kah, ya, atau di tubuh kah, ada bekas air mani, dipakai sholat, tetap sah sholatnya. Jelas atau tidak? Cuman memang ulama di luar madhab Syafi'i itu ada yang mengatakan air mani hukumnya najis. Dalam masalah ada khilaf. Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad sebagaimana dikutip dalam Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Imam Nawawi. Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab madhab Dawud Al-Zahiri, madhab Ibnul Mundir, Abu Thawr, Ishaq, Atha, Sa'id bin Musayyib. Itu mereka semua mengatakan bahwasanya yang namanya mani hukumnya suci. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan mani hukumnya suci. Termasuk madhab Syafi'i. Tapi ada pendapat seperti Ats-Tsauri wal Auza'i wa Malik wa Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Abu Hanifah itu mengatakan mani hukumnya najis. Mani hukumnya najis. Yang mengatakan mani hukumnya najis dalilnya dari mana? Hadis yang tadi, ada hadis bab. Yang mengatakan mani hukumnya najis mengatakan itu buktinya Sayyidatuna Aisyah ngebasuh. Karena Sayyidatuna Aisyah ngebasuh berarti mani hukumnya najis. Jelas atau tidak? Aduh, gitu madhab Syafi'i bagaimana dong, Beb? Buktinya Siti Aisyah ngebasuh. Kenapa kita orang madhab Syafi'i mengatakan dia suci? Bagaimana kita berarti ngamalkan nggak sesuai sunnah dong? Wah, tunggu dulu. Yang namanya menggali hukum nggak sesederhana itu, makanya nggak bisa orang langsung baca hadis pakai terjemahan terus nyimpulin hukum sendiri, nggak pakai ngaji sama ulama. Ini pentingnya kita ngaji sama ulama. Hadis nggak punya satu, John, nggak cuma satu, John. Hadis itu banyak. Ada hadis dalam riwayat lain yang mengatakan itu istri Nabi SAW ketika ada mani di sarungnya Nabi SAW, di pakaiannya Nabi cuma dikerik doang. Andai kata dia najis, dikerik doang cukup apa kagak? Nggak cukup. Di dalam hadis lain disebutkan ada mani bekasnya kering cuma dikerik doang istrinya Nabi SAW, nggak sampai dibasuh. Dan itu dibiarin sama Nabi SAW. Andai kata mani itu pasti najis, dikerik doang gak bakal cukup. Jelas atau tidak? Paham? Makanya ulama mazhab Syafi'i mengatakan dia suci, dia nggak najis. Karena buktinya dikerik doang cukup. Andai kata najis harus disiram, nggak cukup cuma dikerik doang. Cuman dari hadis tadi diambil kesimpulan tetap sunnah hukumnya dibasuh. Sunnah hukumnya dibasuh. Kenapa sunnah hukumnya dibasuh tadi? Karena Siti Aisyah melakukan itu di hadapan Nabi SAW. Nggak wajib, hukumnya sunnah. Yang kedua, khurujan minal khilaf. Karena ulama ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Udah deh, biar kita nggak terjebak dalam perbedaan pendapat di antara ulama, maka khurujan minal khilaf, kita ambil win-win solution, jalan tengah, cuci aja. Jadi menurut Syafi'i tetap sah, menurut mazhab lain juga tetap sah. Jelas atau tidak? Paham? Apalagi sarungnya mau dipakai sholat. Andai kata langsung pakai sholat sarung ada maninya gimana? Sah. Cuman sopan nggak pakai sarung ada bekas maninya? Nggak sopan lagi sholat. Kita mau ketemu orang aja pakai sarung ada bekas maninya, malu. Apalagi mau sholat ngadep Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak?
Kesimpulan pengajian hari ini kita tabarukan tetap lanjut sedikit. Insyaallah sanastami' ila muhadarah